Halo teman-teman, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi UTUL UM UGM tahun 2026 pada mata ujian fisika, yang mana kita akan membahas dari buku KS Inovatif. Dan pada video kali ini kita akan membahas mata uji fisika ya. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, jika cahaya putih dilewatkan kisi difraksi sehingga menghasilkan spektrum cahaya pada 3 orde pertama, warna bayangan di pusat adalah titik-titik. Oke, pada konsep ini, pada kisi difraksi, pita terang pusat atau orde ke-0 memiliki selisih lintasan gelombang yang bernilai 0 juga, teman-teman. Ini berarti semua panjang gelombang atau semua warna cahaya mengalami interferensi konstruktif di titik pusat tersebut. Karena semua spektrum warna bergabung kembali ke titik pusat, tanpa adanya pergeseran di fase, maka warna bayangan di pusat adalah warna putih. Ini hafalan banget ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. 4 buah muatan masing-masing 10 mu kolom, 20 mu kolom, negatif 30 mu kolom, dan 40 mu kolom ditempatkan pada titik sebuah sudut sebuah 4 persegi panjang dengan panjang sisi 60 cm dan 80 cm. Potensial listrik pada titik tengah 4 persegi panjang tersebut adalah, oke, berarti ibaratnya kalau misalnya kita punya persegi panjang, kurang lebih gini lah ya. Nah, titik-titiknya itu ada di pojok-pojok atau di sudut-sudutnya. Misalkan aja ya, ini 10, ini 20, ini negatif 30, dan ini 40. Kemudian dengan panjang tuh masing-masing ini 60, ini 80 cm ya. Dan diletakkan di tengah-tengah 4 persegi panjang tersebut, otomatis kayak diagonal gitu teman-teman. Naruh di tengah-tengah gini. Otomatis kayak cari diagonal aja ya, pakai Pitagoras. Berarti panjang diagonalnya harusnya sudah hafal teman-teman ya. Kalau ada 60 dan ada 60 dan 80, otomatis satu laginya 100 ya. Kalau nggak hafal kita hitung aja, 6.400 ditambah 3.600 sama dengan 10.000 ya. Akar 10.000 sama dengan 100. Gitu. Atau ya 100 cm atau sama dengan 1 meter. Ya. Karena kita butuh setengahnya, otomatis atau kita sebut R lah ya, panjangnya itu sama dengan setengah dari 1, otomatis ya setengah ya, atau 0,5 meter gitu. Nah, sekarang coba kita masukin ke rumus boleh. Rumusnya itu sama dengan V K dikali sigma Q dibagi R ya. R-nya tadi udah dapat, sigma Q-nya dulu dicari ya. Sigma Q berarti jumlahin semua tuh. 20 tambah 10 dikurangi 30 ditambah 40. Berarti nilainya 40 mu ya. 40 mu kolom. Kita ubah ke kolom aja, berarti 40 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom teman-teman. Sehingga kita bisa dapatkan, oh ya, K-nya kita langsung substitusi aja ya. Nilai K itu 9 dikali 10 pangkat 9. 5 hafalan ya. Q-nya 40 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi R-nya 0,5. Kalau nggak hafal teman-teman, di sini juga ada kalau nggak salah K-nya. Oh, di sini nggak ada. Harusnya di sini dikasih tahu. Tapi ya udah lah. Kalau nggak ada, kita pasti hafal. Udah, tinggal kita hitung teman-teman. Ini berarti 9 dikali 10 pangkat 9
40 dibagi 0,5 itu 80 ya. Berarti 80 kali 10 pangkat negatif 6. Sehingga nilainya sama dengan 720 dikali 10 pangkat 3 ya. Volt. Atau sama dengan kalau pengen dibikin kilo, berarti 720 kilovolt. Jawabannya yang C, teman-teman. Gitu. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Gambar berikut menunjukkan dua jenis sumber bunyi S1 yang identik. Kedua sumber itu bergetar mengeluarkan gelombang yang sefase satu dengan yang lain. Dengan merubah L1, bunyi terlemah pertama didengar ketika L1 dikurangi L2 adalah 20 cm. Bila laju rambat bunyi adalah 340 meter per sekon, maka besar frekuensi sumber bunyi adalah titik-titik. Oke. Bunyi terlemah pertama itu kan menandakan terjadinya interferensi destruktif minimum orde pertama, teman-teman. Jadi syarat selisih lintasannya atau syarat selisih lintasan untuk minimum pertamanya adalah delta L sama dengan setengah lambda ya. Dan kita tahu bahwa hubungan antara cepat rambat, frekuensi, dan panjang gelombang itu kan kita bisa manfaatkan V sama dengan lambda dikali omega ya. Lambda dikali frekuensi. Jadi kita mulai dari lambda dulu. Delta L sama dengan L1 dikurangi L2 yang nilainya harus 20 ya tadi ya. 20 cm. Maka kita bisa masukin tuh teman-teman ke rumus delta L sama dengan setengah lambda. Delta L-nya 20, maka setengah lambdanya sama dengan, atau lambdanya sama dengan 40 ya. 40 cm. Kita buat ke meter aja ya, berarti lambdanya sama dengan 0,4 meter. Oke, terus kita hubungkan, karena kita nyari frekuensi, maka kita masukin aja ke sini ya. Berarti V sama dengan lambda dikali F, ini berarti 340, lambdanya di 0,4 dikali F. Maka F-nya sama dengan 340 dibagi dengan 0,4. Jadi sama aja 34 bagi 4 ya. 340 dibagi 4 per 10. Berarti 850 Hz ya. Gitu. Betul nggak? Jawabannya berarti yang B, teman-teman. Paham ya? Oke, lanjut di nomor 9. Sebuah benda yang masanya 0,15 kg bergerak harmonik sederhana pada sebuah ujung pegas yang memiliki konstanta pegas 200 Newton per meter. Ketika benda berada di 0,01 meter dari posisi timbangnya, kelajuan benda menjadi 0,2 meter per sekon. Energi total benda ketika posisinya di 0,005 dari posisi setimbang adalah titik-titik joule. Berarti kita gunakan gerak harmonik sederhana ya, dan hukum kekekalan energi, teman-teman. Yaitu berarti EM1 sama dengan EM2 kan ya. EM1 itu berarti EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Dalam hal ini EP-nya adalah EP pegas ya. Berarti EK-nya di setengah MV kuadrat ditambah dengan setengah K XI kuadrat, X1 kuadrat ya, sama dengan setengah MV kuadrat ditambah dengan setengah KX kuadrat. Oke. Berarti kita bisa coba substitusikan. Yang pertama di sini kan setengah, tulis dulu aja nggak apa-apa. Kemudian masanya di 0,15 ya. Jadi kali 0,15
dikali V-nya. V-nya di 0, tadi berapa kecepatannya? Kecepatannya wait. Tadi mana teh? Oh, enggak, teman-teman, berarti cuma ada satu nih berarti ya. Nggak bisa dibandingkan, sorry. Berarti EM aja langsung ya. Berarti kita bisa langsung masukin aja kalau kayak gini. Lebih gampang malah kalau kayak gini ya. Di setengah dikali 0,15 dikali 0,2 pangkat 2 ditambah dengan setengah dikali K-nya tadi di 200 ya. 200 dan pegasnya tuh di 0,01 pangkat 2. Tinggal setengah dikali 0,15 dikali 0,04 ya ditambah 100 dikali 0,01 pangkat 2 itu berapa teman-teman? 0,001 ya. 0,0001. Maka tinggal kita hitung nih. Setengah dikali 0,15 dikali 4 berarti 0,003 ditambah 0,1 ya. 2, sorry, 0,01. Sehingga kita bisa dapatkan hasilnya adalah 0,013 Joule, teman-teman. Jawabannya berarti yang B ya. Gitu. Saya kira pakai hukum kekekalan ya. Cuman energi mekanik doang kalau kayak gini. Aman-aman ya, jadi lebih gampang malah. Jod nomor 20. Di nomor 20 ini, sebuah atom memiliki tingkat tenaga eksitasinya adalah 2 elektron volt di atas tingkat dasarnya. Sebuah berkas cahaya yang ditembakkan menuju atom tersebut ternyata diserap. Panjang gelombang berkas cahaya adalah, karena kayak gini maka kita pakai rumus lambda sama dengan HC per E ya. HC-nya kita pakai pendekatan yaitu di 1240. E-nya kita udah punya ya. Nilainya sama dengan 2. Ya udah tinggal 620. Cepat teman-teman ya. Bisa nggak sih Kak pakai cara yang susah? Bisa teman-teman, tenang. Tapi saya sih lebih pakai cara yang gampang aja. Ada kok cara yang lebih susahnya. Nggak pakai HC, tapi pakai rumus yang lain. Tapi saya pakai yang ini aja biar cepet. Lanjut, nomor 21. Energi ikat minimum elektron pada permukaan bahan tergantung pada jenis bahan. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu peristiwa fisika berikut titik-titik. Oke. Ini kan berarti peristiwa terlepasnya elektron akibat penyinaran cahaya ini didefinisikan sebagai efek fotolistrik, teman-teman ya. Jawabannya berarti yang ini juga hafalan, teman-teman, harus tahu atau ngerti terhadap konsep tersebut. Oke, nggak saya jelaskan dengan detail ya. Lanjut dulu aja. 22. Dua buah dinding masing-masing tebalnya 3 cm dan 5 cm. Koefisien konduksi masing-masing dinding adalah 0,1. Seperti terlukis pada gambar berikut, besar temperatur bidang pada batas antara kedua dinding adalah. Oke, kita pakai konsep perpindahan kalor konduksi ya. Kita tahu bahwa pada keadaan lunak, laju aliran kalor itu yang melewati dinding pertama sama dengan dinding kedua. Itu otomatis H1 sama dengan H2 kan ya. Dan ingat nilai rumus H itu sama dengan K dikali luas atau A dikali delta T dibagi D ya. K-nya dalam soal nilainya sama yaitu 0,1 ya. Sama-sama 0,1. Sehingga kita bisa substitusiin aja teman-teman ya rumusnya. Berarti K1 dikali A dikali dengan delta T. Tulis dulu aja deh, delta T dibagi dengan D1. Ini K2 dikali A
dikali delta T, tapi deltanya beda ya, dibagi dengan D2. Dalam hal ini masing-masing punya punya K yang sama, otomatis kita bisa coret nih nilai K-nya. Ya, nggak usah dihitung, biarin aja kita gantikan. Kemudian A-nya juga sama ya, sama-sama A. Otomatis berarti kita hapus saja. Berarti tinggal kita substitusikan nilai delta T-nya, berarti 100 dikurangi TX ya. Dibagi dengan 3 sama dengan TX dikurangi 25 dibagi dengan 5 ya. Kali silang aja teman-teman. Berarti 5 kali 100 min TX sama dengan 3 dikali TX dikurangi 25. Sehingga kita bisa punya 500 min 5 TX sama dengan 3 TX min 75. Kita pindahkan ya. Sehingga ini jadinya 8 TX sama dengan 575 ya. Jadi TX-nya sama dengan 575 dibagi dengan 8. Sehingga kita punya TX-nya sama dengan 71,875 ya. Nah, kalau K-nya sama kayak gini nih teman-teman. Sehingga kemungkinan ada yang salah teman-teman. Informasi yang dikasih di sini kemungkinan ada yang salah. Jadi coba kita buat untuk K1-nya di angka 0,1 dan coba tulis ya. K1-nya sama dengan 0,1, K2-nya sama dengan 0,2 misalkan. Kalau kita ganti kayak gini, nanti jawabannya akan berubah nih, coba ya. Berarti ini K1, ini K2. Harusnya sih berubah, karena kalau nilai K-nya sama ternyata nggak berubah. Kita hapus ya. Berarti di sini dikali dengan 0,1. Yang sini dikali dengan 0,2. Nah, di sini 0,1 sama 0,2 kita sederhanakan ya, bagi aja jadinya itu jadi 1 di sini 100 min 7 min TX per 3. Ini berarti sama dengan 2 di TX min 25 per 5. Kali silang lagi ya. Berarti 500 min 5 TX langsung aja. Berarti 6 TX. 3 kali 2 6. 6 dikali 25 150 ya. Oke, berarti kita bisa kumpulkan 6 dikurangi 5 TX berarti TX. Kemudian 500. Sorry, ini harusnya 11 ya. Harusnya 11 TX. Kemudian 500 ditambah dengan 150 berarti 650 ya. Ya, 650 kita bagi dengan 11 teman-teman. Berarti TX-nya itu tadi berapa? 650 dibagi 11. Nah, ini nilainya di angka 59, sehingga jawabannya C. Nah, sehingga menurut saya ada kesalahan ya dari soal. Makanya saya coba ngulik-ngulik, ternyata ada kesalahan dari pembuatan K-nya. Satunya itu 0,1 berdasarkan ada yang di soal. Dan satunya 0,2. Ini mah nyoba-nyoba aja ya. Karena sesuai dengan option di kunci jawaban. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 23. Ini di fraksi celah tunggal lagi. Suatu celah sempit tunggal dengan lebar A disinari oleh cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 5890 angstrom. Tentukan lebar celah agar terjadi pola difraksi maksimum orde pertama pada sudut 30 derajat. Kita masukin ke rumusnya aja ya teman-teman ya. Di nomor 23 itu
Syarat terjadinya pola maksimum atau terang pada difraksi salah tunggal adalah delta S sama dengan A sin theta, yang nilainya sama dengan M ditambah setengah dikali dengan lambda, atau panjang gelombangnya. Karena diminta adalah orde pertama di soalnya, maka nilai M-nya harus sama dengan 1. Sehingga kita bisa dapatkan A sin theta, theta-nya 30 derajat, ditambah 1 tambah setengah, dikali dengan lambdanya di 5, 8, 90 ya. Sehingga sin 30 itu setengah ya, berarti A dikali setengah sama dengan, ini berarti 3/2 dikali 58, 90. Ini sama-sama 2, kita coret ya. Berarti A-nya sama dengan 3 dikali 58, 90. Sehingga jawabannya adalah 17,670 angstrom ya. Gitu. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, lanjut 24. Dua buah sistem pegas A dan B bergetar pada frekuensi FA dan FB. Bila FA adalah sepertiga FB, maka perbandingan massa MA dan MB adalah gimana? Oke, frekuensi getar pada pada pegas itu kan rumusnya sama dengan F sama dengan 1/2pi dikali dengan akar K per M lah ya. Dalam hal ini K-nya pasti sama karena identik kan. Jadi di sini nilai F itu pasti selalu berbanding terbalik ya. Gimana ya nulisnya? Berbanding terbalik dengan MF2 ya. Sehingga kalau kita bandingkan FA, ini F-nya F besar harusnya, sorry. Apa-apa deh. Frekuensi karena ya. Jadi FA dibanding FB itu nilainya berarti kebalikannya. Berarti ini akar ya. Berarti kebalikannya ya. Akar MB dibagi dengan akar MA. Gitu sih. Sehingga FA-nya, karena FA-nya kan sepertiga FB ya. Berarti di sini sepertiga FB. Berarti ini FB-nya tulis ulang aja. Sama dengan, ini berarti MB, ini akarnya kita gabungin aja ya. MB dibagi dengan MA, ini kan FB bagi FB habis, ini sepertiga akar dari MB dibagi MA ya. Oke, biar akarnya hilang, kita pangkatkan 2 kedua ruas, berarti MA bagi MB sama dengan pangkat 2 dari sepertiga, yaitu 1/9. Sehingga jawabannya adalah 9 teman-teman ya, A. Gitu. Oke, kita lanjut di soal nomor 25. Piring-piring ringan yang terbuat dari aluminium saat disusun di atas generator Van de Graaff akan berterbangan jika motor generator dihidupkan. Oh ya, di sini di petunjuk B, teman-teman ingat ya, kalau petunjuk B itu kalau jawabannya betul, alasannya betul, dan menghasilkan sebab akibat, itu jawabannya A ya. Oke, di sini kan pernyataannya piring aluminium di atas generator akan terisi dengan jenis muatan yang sama dengan kubah generator, sehingga terjadi tolakan dari piring berterbangan. Ini benar ya. Kemudian alasannya muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak. Berarti ini juga betul. Jadi ini keduanya juga memiliki hubungan sebab akibat. Berarti ini betul. Jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Yang 26. Gelombang bunyi di udara yang berasal dari dawai gitar yang dipetik adalah gelombang transversal. Ini salah ya, karena gelombang bunyi di udara adalah gelombang longitudinal, karena arah rambatnya sejajar dengan arah getar, bukan transversal. Ini salah. Alasannya gelombang yang terjadi pada dawai gitar adalah gelombang transversal. Ini betul ya, berarti jawabannya D. Lanjut, nomor 27.
Indeks bias suatu zat tidak bergantung pada panjang gelombang cahaya, sebab kecepatan rambat cahaya dalam suatu zat sama untuk semua panjang gelombang. Ini untuk pernyataannya salah, karena indeks bias suatu zat itu bergantung pada panjang gelombang, dan fenomena ini disebut dengan dispersi, atau seperti pembiasan warna pada prisma. Jadi ini salah, dan alasannya kecepatan cahaya dalam medium adalah V sama dengan C per N ya, karena indeks bias atau N berbeda untuk tiap panjang gelombang, kecepatannya pun akan beda-beda teman-teman. Jadi ini salah semua, sehingga ini E. Nomor 28, setiap 10 meter persegi bidang yang kuat penerangannya 100 lux, menerima lux cahaya sebesar 100 lumen, sebab 1 lumen sama dengan 1 lux per meter persegi. Coba cek dulu ya. Pada pernyataan itu kan si flux atau cahaya itu kan rumusnya gini ya, sama dengan E dikali A. Dan 1 lux itu sama dengan 1 lumen per 1 lux sama dengan 1 lumen per meter persegi ya. Dia kan katanya punya 100 lux. Dikali luasnya 10. Maka jadinya 1000 lumen. Pernyataan ini menyebut penerima 100 lumen. Ini artinya salah teman-teman ya. Salah. Kemudian katanya 1 lumen sama dengan 1 lux per meter persegi. Salah ya. Harusnya 1 lux itu sama dengan 1 lumen per meter persegi. Yang tadi saya tuliskan ya. Berarti ini salah semua. Berarti ini E. Ini hafalan ya teman-teman ya. Kemudian 29. Ini kita pakai petunjuk C ya. Dipergunakan dalam menjawab soal nomor 29-30. Cahaya yang tidak terpolarisasi dapat dijadikan cahaya terpolarisasi dengan apa? 1. Pemantulan, 2. Bias kembar, C. Absorpsi selektif, dan D. Interferensi. Untuk pernyataan 1, pemantulan berarti ini benar karena pada sudut Brewster ya. Kemudian bias kembar juga betul. Absorpsi selektif juga betul. Ini interferensi tidak merubah arah getar ya. Jadi, nomor 4 interferensi tidak ya, karena tidak merubah arah getar atau tidak merubah polarisasi, sehingga yang betul adalah 1, 2, 3, yaitu option A ya. Kalau teman-teman bingung petunjuk C dan petunjuk B itu gimana cara pakainya, teman-teman tonton yang video sebelumnya saya ya, tentang fisika dari buku CBT UGM ini. Itu ada cara menjawab soal dengan petunjuk-petunjuk seperti ini. Si soal terakhir mengenai GMB ya. Sebuah benda bermassa bergerak melingkar pada bidang datar dengan laju tetap, maka vektor kecepatannya akan berubah. Ini betul ya, vektor kecepatannya pasti berubah. Kemudian momentum linear tetap. Ini salah ya teman-teman ya. Karena momentum adalah vektor, karena arah vektor kecepatan berubah, maka momentum juga pasti berubah. Kemudian yang ketiga, dalam selang waktu yang sama, benda menempuh sudut yang sama. Ini benar ya, karena untuk menempuh sudut sama dalam selang waktu sama, ini karena definisi kecepatan sudut atau omega yang konstan pada GMB. Ini betul. Yang terakhir adalah percepatan benda tetap. Ini salah, karena percepatan sentripetal itu memiliki besar yang tetap, tapi arahnya selalu berubah karena selalu menuju pusat lingkaran. Ini berarti salah. Sehingga yang tepat hanya ada di poin 1 dan 3, which is jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Ini cukup cepat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman nanti ujiannya dimudahkan dan mendapatkan hasil yang maksimal dan menjadi mahasiswa dari UGM. Saya pamit, semoga bermanfaat dan dadah.